Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan berkah nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Lilis Karwati, DRA NPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan penyuluhan, dan juga teman-teman kelas B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perkembangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Sebelum memasuki pemaparan materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nabila Ayu Trisyani dengan NPM 212103036 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dan saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mirna Sari dengan NPM 212103038 dan Wida Aulia Azhar dengan NPM 212103040. Baik, di sini terdapat 3 rumusan masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai teknologi informasi, yang kedua mengenai bimbingan dan konseling, yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Saudari Wida Aulia Azhar. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi informasi, yang mana teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Di sini juga terdapat pengertian menurut Baharudin dalam Budiman 2017, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan yang khususnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknologi informasi juga merupakan sarana dan prasarana sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan ini termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wida Aulia Azhar. Yang selanjutnya itu mengenai bimbingan konseling yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, di sini terdapat pendapat menurut Thohirin 2009 dalam Maros 2016 mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling ini adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan secara tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli mampu memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, bimbingan dan konseling ini memiliki banyak pandangan mengenai kedudukan dan hubungannya. Salah satunya adalah melihat konseling sebagai teknik bimbingan. Nah, hal tersebut itu dimaksudkan bahwa konseling merupakan berada dalam bimbingan. Nah, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling ini merupakan pekerjaan profesional karena memiliki sifat dan bentuk kegiatan yang khusus, yaitu berupa layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara individual. Maka tenaga konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih. Next slide. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Mirna Sari. Kepadanya saya persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai perkembangan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini dijelaskan menurut Cahyanti mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi, komputer interaksi antara konselor dengan individu yang dilayani tidak hanya dilakukan melalui hubungan langsung, namun juga dihubungkan secara virtual melalui internet. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu para konselor Mungkin next slide tadi udah ya. Nah, di sini ada terdapat langkah-langkah ya. Untuk yang pertama yaitu mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk konselor mengenai keterampilan teknologi informasi. Yang kedua yaitu pihak sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana seperti komputer dan internet untuk menunjang salah satu bentuk layanan dari bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga yaitu sebagai calon konselor harus mampu menguasai pengetahuan penggunaan teknologi informasi untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang keempat, sebagai calon konselor juga harus mampu menguasai kompetensi penggunaan teknologi informasi untuk layanan bimbingan dan yang terakhir yaitu dosen-dosen atau pendidik calon konselor selalu mengikuti perkembangan komputer dan internet dengan memperbarui materi kuliah yang di mahasiswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirna Sari yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kali ini. Nah, perkembangan teknologi informasi semakin pesat di era globalisasi saat ini. Tidak dapat dihindari lagi ya pengaruhnya terhadap segala aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, tuntutan global perkembangan teknologi juga terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan, begitu pula dalam bimbingan dan konseling. Seorang konselor harus mampu menguasai diri terhadap perubahan yang terjadi. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan ialah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling dengan cara konselor mengikuti pelatihan, sekolah menyiapkan sarana dan prasarana, konselor harus mampu menguasai pengetahuan, menguasai kompetensi agar proses interaksi antara konselor dengan individu yang dilayani tidak hanya dilakukan melalui hubungan secara langsung, namun juga dapat dihubungkan secara virtual melalui internet. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mewakili kelompok 6, saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang telah melihat pemaparan materi ini hingga akhir. Semoga pemaparan materi ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua umumnya dan bagi kami khususnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.